Bapak Ibu sekalian, tujuan utama manusia diciptakan Allah itu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan selain itu adalah untuk menjalankan kekhalifahan di muka bumi. Jadi kalau saya bilang itu ada dua tugas utama kita sebagai manusia. Yang pertama adalah sebagai hamba, yang kedua sebagai khalifah. Gitu. Sebagai hamba, sebagai abdun, mengabdi kita kepada Allah, dan yang kedua sebagai khalifah, memimpin alam semesta. Dan ini nggak bisa dipisahkan. Kedua-duanya ini melekat sebagai hamba dan sebagai khalifah. Khalifah kepada diri sendiri, kepada keluarga kita yang paling utama. Gitu. Tak usahlah kita mikirin besok ada pelantikan presiden dan wakilnya. Nah, itu kan. Ya kan. Dan wakilnya. Nah, pokoknya kita doakan sajalah. Kita doakan saja presiden kita ini, pemimpin kita ini, semoga Allah sehatkan, panjang umur, dimudahkan urusannya, dibimbing Allah di jalan yang benar. Ya. Kalau mau melakukan kesalahan, kezaliman, nah sebelum ini tadi saya tulis kezaliman struktural, yaitu kezaliman penguasa terhadap rakyatnya dan tanggung jawabnya dunia akhirat, gitu kan. Cuma bisa nulis-nulis gini aja, ecek-ecek gitu kan, tapi maksudnya mengingatkan saja lah ya, gitu. Jadi tugas kita sebagai hamba mengabdi kepada Allah. Yang kedua adalah memimpin alam semesta, khalifah, pemimpin kita. Setiap orang adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya kepada kalian. Oleh karenanya kita harus menguasai dua ilmu. Dan ini yang sering kali kita lupa. Kalau Dr. Adian Hussein, guru kami itu menyampaikan ilmu itu dibagi dua. Dan harus kita tahu ini dan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Ini tidak sembarang, harus bisa memisahkan, dan ini sangat penting. Ada namanya fardu ain, ilmu fardu ain. Ini ilmu fardu ain, ini ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia, setiap muslim. Ya Pung, aman Pung. Ini nggak bisa diwakilkan, ini harus setiap orang. Seperti ilmu tentang ibadah kita kepada Allah, ilmu sholat, nggak bisa orang, udahlah kalian aja yang belajar, saya ngikut aja, saya kan makmum, amin aja. Walaupun kita berjamaah tinggal amin, tapi kan baca Al-Fatihah kita. Ini wajib, namanya fardu ain, setiap orang wajib mempelajarinya. Semua ilmu tentang ibadah kepada Allah itu fardu ain dan wajib pribadi setiap orang mempelajari. Contohnya lagi ilmu tentang baca Quran. Itu kan harus masing-masing itu kan, Ustaz ya, masing-masing. Nggak bisa kita wakilkan sama Ustaz Lukman, yang antum aja yang tadi mana idgham, mana ikhfa, mana iklab, antum aja, kami kan jamaah tinggal amin saja. Nggak bisa, kan yang baca Quran kita sendiri. Ar-Rahman 'allamal Quran, kan kita yang baca, harus tahu makhrajnya, kita sendiri yang baca. Itu fardu ain. Kalau tak belajar kita berdosa, dan kita tidak bisa menjalankan ibadah kita dengan baik kalau kita tidak belajar ilmu fardu ain. Maka saya bilang di situ berkaitan dengan ibadah. Nah, kalau ilmu fardu kifayah, nah itu. Yang fardu kifayah apa, Pak? Oi. Yang fardu kifayah apa? Ya ada ibu-ibu di belakang ya. Biasanya kalau bilang fardu kifayah apa? Urusan jenazah aja. Jadi kalau kita bilang ilmu fardu kifayah cuma sholat jenazah, itu salahnya kita. Memang dari dulu guru kita bilang itu fardu kifayah, nggak ada pikiran kita yang lain-lain. Itu saya tahu ya, jenazah. Maksudnya apa? Kalau sudah sekelompok orang menjalankan, lepas kita. Padahal bukan itu saja. Semua ilmu di luar ilmu fardu ain itu fardu kifayah. Ilmu penerbangan itu fardu kifayah, Pak. Enggak semua kita harus belajar ilmu penerbangan bikin pesawat, tapi wajib ada orang Islam yang bikin pesawat.
Kalau nggak begitu nggak bisa kita terbang, ikut numpang sama orang terus kan. Ilmu kedokteran fardu kifayah, wajib harus ada orang Islam yang belajar ilmu kedokteran. Coba, apalagi yang ibu-ibu lagi hamil, mengandung, mau melahirkan. Coba, kalau dokternya tak ada perempuan muslim, dokternya laki-laki, bini kita diubek-ubek sama dia, berdosa kita. Iya kan? Wajib. Nah, kayak gitu Pak. Jadi fardu kifayah itu bukan urusan sholat jenazah yang selesai 5 menit. Tinggal nguburin ke sana kita begini. Jenazah belum sampai aja lagi di liang lahat kita udah bercanda di atasnya. Kadang kesal-kesal juga Pak rasa. Cuma kita nguburin di sana itu Pak Yanto, nggak ada kita rasanya takutnya sama mati itu kan. Lagi diturunin lagi ini, itu udah ketawa terbahak-bahak di pinggir sana. Gitu. Jadi ilmu fardu kifayah itu berhubungan dengan muamalah. Jadi setiap kita orang Islam itu wajib mempelajarinya Pak. Gitu. Makanya menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslim. Wajib kita. Yang pertama anak-anak kita ajari dulu ilmu fardu ain, baru yang kedua adalah ilmu fardu kifayah.